Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainun Putri Mardia dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar dari kelas BC 93. Video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan tugas public speaking, yaitu membuat jurnal mingguan pada pertemuan ke-6 bersama dengan dosen praktisi. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kali ini, topik yang dibahas adalah keterampilan negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah komunikasi bolak-balik yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sambil membiarkan pihak lain tetap utuh dan positif. Lebih mudah untuk bernegosiasi ketika kedua belah pihak memiliki minat yang sama dan beberapa penentangnya itu meliputi yang pertama adalah mendengarkan, yang kedua adalah kemampuan mengidentifikasi kepentingan persuasif kedua belah pihak, yang ketiga adalah diplomasi, yang keempat adalah membangun dan memelihara hubungan. Negosiasi bisa terjadi di mana saja, di sekolah, kantor, pasar, dan bahkan tanpa kita sadari, negosiasi sederhana seringkali terjadi di keluarga ataupun rumah kita sendiri. Alasan mengapa negosiasi itu terjadi adalah untuk menyepakati bagaimana berbagi atau membagi sumber daya yang terbatas, seperti tanah atau uang atau waktu. Yang kedua adalah menciptakan sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan oleh masing-masing pihak sendiri, atau untuk menyelesaikan masalah atau perselisihan antar para pihak. 4 prinsip negosiasi Harvard. Yang pertama adalah memisahkan orang dari masalah. Itu berarti Anda dapat bernegosiasi dengan sangat keras, tetapi Anda tidak boleh bersikap keras pada orang lain yang tidak ramah dan seterusnya. Karena adalah kepentingan Anda sendiri untuk memahami kepentingan orang lain. Yang kedua, berorientasi pada kepentingan. Prinsip kerjasama yang kedua adalah Anda harus fokus tetap berorientasi pada kepentingan. Dikenal dengan metode STAR, Situation, Task, Action, dan Result, atau situasi, tugas, tindakan, dan hasil. Yang ketiga, mengembangkan kriteria. Anda harus terlebih dahulu mengembangkan kriteria yang harus dipenuhi oleh solusi yang Anda bisa katakan ya untuk, atau dengan kata lain, kondisi apa yang harus menjadi solusi yang baik yang harus Anda katakan untuk memahami. Yang keempat adalah pilihan yang berbeda untuk dipilih. Jangan mengembangkan hanya satu opsi yang kemudian merupakan solusi terbaik, tetapi mungkin menjadi 3 atau 4 opsi, sehingga solusi yang ditemukan oleh pihak lain akan jauh lebih berkelanjutan karena mereka juga merasa bahwa sebenarnya mereka punya pilihan. Proses negosiasi. Yang pertama adalah bicara cerdas, yang kedua langsung, yang ketiga waktu adalah uang, yang keempat menjelaskan situasinya, yang kelima menggunakan bahasa yang pantas dan formal, yang keenam jangan fokus hanya pada satu solusi, yang ketujuh mendiskusikan konsep dan ide, dan yang kedelapan parafrase saran orang lain untuk mengklarifikasi dan mengakui proposal. Yang kesembilan, menutup negosiasi. Hasil dari negosiasi itu yang pertama adalah kedua belah pihak harus mencapai konsensus dan berkomitmen pada kesepakatan. Kesepakatan tersebut
harus membantu menjaga komunikasi dan interaksi yang sedang berlangsung antara pihak-pihak yang bernegosiasi, sehingga negosiasi di masa depan dapat dilakukan. Yang ketiga, negosiasi harus mengarah pada situasi yang lebih baik. Adapun kekurangan yang saya miliki pada negosiasi yaitu masih kurangnya pengetahuan dan skill untuk melakukan negosiasi dengan orang lain, dan terkadang saya langsung menerima saja pendapat yang telah diberikan tanpa melakukan negosiasi terlebih dahulu. Pembelajaran bermakna yang saya dapatkan pada pertemuan kali ini yaitu saya mengerti dan mengetahui cara bernegosiasi dengan baik bersama orang lain. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.